Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revianti Leruau dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas keterampilan berbicara. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut keterampilan berbicara, kita harus tahu dulu apa sih keterampilan berbicara itu. Nah, keterampilan berbicara atau yang sering kita sebut sebagai retorika berbicara merupakan seni yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan lisan secara efektif, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pengertian keterampilan berbicara. Di sini saya mengambil pengertian dari para ahli. Yang pertama itu menurut Guntur Taringan, dan yang kedua itu menurut Dijago Taringan. Kalau menurut Guntur Taringan mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Dijago Taringan mengatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan perasaan melalui pesan lisan. Nah, dari dua pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan menggunakan bahasa lisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan keterampilan berbicara. Tujuan utama dari keterampilan berbicara yaitu berkomunikasi. Kita berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran kita secara efektif. Agar orang-orang yang menyampaikan pendapat atau orang-orang yang mendengarkan kita dapat memahami segala makna sesuatu yang ingin kita komunikasikan dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas unsur-unsur tujuan dalam berbicara. Unsur-unsur tujuan dalam berbicara itu ada 4. Yang pertama itu informatif, yang kedua itu rekreatif, yang ketiga itu persuasif, dan yang keempat itu argumentatif. Nah, contoh dari berbicara informatif itu biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita sedang berbicara dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, bahkan dengan tetangga kita atau dengan adik kita. Biasanya kita berbicara tentang kita menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, atau kita merangkum sesuatu kejadian. Misalkan ada kejadian kemarin yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita menceritakan itu kepada teman-teman kita, tetangga kita, adik-adik kita, dan keluarga kita. Nah, sedangkan contoh dari kalimat berbicara kreatif itu, contohnya itu kita berbicara dengan seseorang. Nah, dalam pembicaraan itu kita berbicara tentang guyonan atau kita sedang bercanda, kita sedang lawakan. Bentuk lawakan atau guyonan itu dapat kita masukkan dalam pembicaraan kita. Asalkan dalam pembicaraan kita atau dalam bercanda kita atau dalam guyonan kita itu tidak memasuki unsur penghinaan, pelecehan, atau penghakiman. Nah, sedangkan contoh dari kalimat persuasif itu adalah kalimat persuasif ini lebih mengarah ke dalam pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Misalnya, kita sedang berbicara dengan teman kita, tapi kita ingin mempengaruhi teman kita. Kita ingin teman kita mempercayai kita ingin teman kita mengerti apa yang kita bicarakan, dan kita akan mempengaruhi dia dengan segala cara kita, tapi dengan cara yang halus. Nah, biasanya kalimat persuasif ini digunakan dalam kampanye, dalam debat, dalam kasus-kasus politik lainnya. Nah, sedangkan kalimat berbicara argumentatif ini merupakan tujuan berbicara untuk menyampaikan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Misalkan kita berbicara dengan guru kita, atau kita berbicara dengan teman kita, dengan keluarga kita menyampaikan sesuatu, tapi tujuannya ini untuk mereka mempercayai, atau tujuannya ini kita harus meyakinkan mereka apa yang kita katakan itu benar. Biasanya ini dilakukan dalam diskusi ilmiah, keilmuan, atau debat politik. Nah, selanjutnya itu ada manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara ini ada 7. Yang pertama itu komunikasi dengan antar individu atau kelompok jadi lebih efektif. Yang kedua itu melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga itu menambah kepercayaan diri. Yang keempat itu menambah karisma dan wibawa. Yang kelima itu salah satu faktor mempermudah atau memperoleh pekerjaan. Yang keenam itu menambah level dalam diri. Yang ketujuh itu mendapat nilai kepercayaan diri dari masyarakat.
Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama itu adalah kepekaan terhadap fenomena, yang kedua itu adalah kemampuan kognisi dan imajinasi, yang ketiga itu adalah kemampuan berbahasa, yang keempat adalah kemampuan psikologi, dan yang kelima adalah kemampuan performa. Contoh kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini biasanya berhubungan dengan kemampuan berbicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Contohnya hal-hal kecil yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya hujan, banjir, longsor, atau gempa. Itu biasanya dijadikan pembicara sebagai sebuah ide gagasan. Contoh dari kemampuan kognisi dan imajinasi. Biasanya pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicara dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi dan kemampuan imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicara yang akan ia lakukan. Contoh dari kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan berbicara, mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya kita sebagai pembicara ingin mengutarakan pendapat kita. Kita harus menggunakan kalimat yang tepat dan benar agar enak didengar oleh pendengar dan partisipan yang mendengarnya. Contoh dari kemampuan psikologi. Kemampuan psikologi biasanya berhubungan dengan tujuan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, daya adaptasi psikologi ketika berbicara. Contoh dari kemampuan performa. Biasanya pembicara yang baik itu dapat menggunakan banyak gaya pembicaraan sesuai dengan situasi, kondisi. Biasanya contohnya kita sedang berada dalam kondisi politik. Nah, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal. Dan ketika kita berada di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan teman kita, kita bisa menggunakan bahasa informal. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Jika ada kesalahan atau ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.